Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajar. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara cuci tangan pakai sabun, gunakan masker, dan jauhi kerumunan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3. Bersyukur atas keberagaman. Pembelajaran 2. Keberagaman rumah adat Nusantara. Rumah adat adalah bangunan tradisional yang memiliki ciri khas khusus sesuai dengan adatnya, yang digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu yang dibangun oleh tenaga ahli di bidangnya. Perbedaan atau keragaman merupakan ciri khas dan kekuatan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Dengan memiliki berpuluh ribu pulau dan ratusan juta penduduk, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki ragam budaya yang sangat kaya. Salah satu contoh keberagaman adalah bermacam-macam rumah adat yang memiliki bentuk yang berbeda. Di antaranya adalah 1. Rumah adat Krong Bade. Ini berasal dari Aceh. Nah, tampilannya seperti ini ya, di pojok ya anak-anak ini ya. Ciri khas rumah ini adalah memiliki tangga di depan rumah yang digunakan sebagai jalan masuk ke dalam rumah. Uniknya, jumlah anak tangga ganjil anak-anak. Salah satu keunikan lainnya adalah pintu rumah dibuat lebih pendek, yaitu 1,2 meter hingga 1,5 meter. Tujuannya adalah agar orang yang memasuki rumah ini memberikan salam hormat pada pemilik rumah tanpa mengenal sosial ataupun kasta. Nah, rumah adat berikutnya ada rumah gadang. Ini berasal dari Sumatera Barat. Nama lain rumah gadang adalah rumah bagonjong. Ciri khasnya adalah pada bagian atap memiliki bentuk seperti tanduk. Nah, ini seperti tanduk, ini ada runcingnya ke atas. Ruangan di dalam rumah ini tidak memiliki sekat kecuali pada kamar tidurnya. Pada bagian depan rumah biasanya dilengkapi dengan ukiran ornamen dan umumnya bermotif akar, bunga, daun, dan bidang persegi 4 serta genjang. Untuk dapur dibuat terpisah pada bagian belakang rumah yang dekat dengan dinding. Rumah berikutnya ada rumah rakit. Ini berasal dari Bangka Belitung. Nah, unik ya nak ya. Keunikan rumah ini terletak pada posisi dan bentuknya karena mirip dengan rakit dan dibangun di atas sungai. Ya, ini seolah-olah ini di atas sana, ternyata ini air anak-anak. Ya. Dan ini dibangun di atas rakit. Dikarenakan sungai dianggap sebagai sumber mata pencaharian dan sumber makanan bagi masyarakat. Bahan material yang utama digunakan membuat rumah ini adalah bambu. Ya, bahan utamanya bambu biar bisa mengapung, agar bisa terapung. Nah, betul kan? Dan balok kayu untuk dindingnya. Kalau balok kayu untuk dindingnya. Untuk tali pengikat bambu menggunakan rotan. Rumah adat berikutnya ada rumah Gapura Candi Bentar. Ini berasal dari Bali. Rumah ini menyerupai bangunan pura dan ada gapura di
depannya, ada gapura di depannya. Nah, ini ada 2 gapura ya, warna hitam ini kanan kiri, indah banget. Rumah adat ini banyak ditemukan di Bali. Desain rumah ini sangat berkaitan dengan budaya dan agama yang ada di Bali. Berikutnya ada rumah joglo. Ini berasal dari Jawa seperti kita ya nak. Bagian-bagian rumah joglo adalah ada pendopo. Pendopo itu semacam teras, peringgitan, dalem, sentong atau kamar ya. Kemudian ganda kiwa dan gandok tengen. Gandok kiwa dan gandok tengen. Ada 6 bagian ya nak. Berikutnya ada lagi rumah sasak. Ini berasal dari Lombok. Keunikannya rumah sasak ini dindingnya terbuat dari anyaman dan atap rumah terbuat dari jerami. Oh, ini atap rumahnya terbuat dari jerami ini. Dindingnya dari anyaman. Dan akar-akar alang-alang, jerami dan akar-akar alang. Lantainya menggunakan batu bata, abu jerami dan getah pohon. Rumah ini sangat penting di kehidupan manusia, dikarenakan menjadi tempat privasi keluarga dan juga kebutuhan spiritualnya. Ada lagi rumah tongkonan, ini berasal dari Sulawesi Selatan. Banyak dijumpai pada suku Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Ciri khasnya adalah bagian atapnya yang terbentuk seperti perahu dalam posisi terbalik. Nah, ini seperti perahu posisi terbalik. Dan pada bagian depan rumah terdapat tanduk kerbau. Saya nanti diberi tanduk kerbau itu ya di depan. Fungsi rumah tongkonan ada 2 anak-anak. Yang pertama tempat untuk menyimpan mayat. Nah, ini kan mayatnya ditaruh di dalam rumah. Yang kedua adalah untuk tempat tinggal. Berikutnya ada rumah lamin. Ini dari Kalimantan Timur. Rumah adat ini dibangun oleh masyarakat asli suku Dayak Timur. Ciri khasnya berbagai corak ornamen yang terlihat di setiap sisi rumah. Termasuk rumah adat terbesar di Indonesia anak-anak. Ini ukurannya panjangnya itu 300 meter. Oh, luar biasa. Panjang anak-anak. 300 meter. Lebarnya 15 meter. Dan tingginya 3 meter. Dan dapat menampung sekitar 250 orang. Pantes saja. Luas banget ya. Ada 2 tiang di rumah itu. Ya. Tiang penompang lantai. Nah, ini tiang penompang lantai. Karena lantainya kan berbentuk panggung gitu. Dan penyangga atap. Nah, ini sampai dari lantai ke atap, ini penyangga atap. Pada halaman depan rumah ini dilengkapi dengan patung totem. Ya, depannya ada patung totem yang dipercaya sebagai dewa oleh suku Dayak. Warna yang ada pada rumah ini memiliki arti tersendiri. Berikutnya ada rumah Banjar Bumbungan Tinggi. Ini berasal dari Kalimantan Selatan. Banyak ditemui pada suku Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Ciri khasnya adalah bentuk memanjang. Bentuknya memanjang. Konstruksi yang digunakan untuk rumah ini adalah kayu, ini memanjang. Nah, yang ke-10 ada rumah Mbaru Niang. Ini berasal dari Wairebo, Nusa Tenggara Timur. Rumah adat ini terdapat di desa terpencil daerah di pegunungan di Pulau Flores. Bentuknya unik, mengerucut dan tingginya itu 15 meter, mana? 15 meter. Terdapat 5 lantai di dalamnya. 15 meter terdapat 5 lantai. 1, 2, 3, 4, 5, mungkin seperti itu ya, Nak. Telah mendapatkan penghargaan karena saking uniknya. Itu mendapatkan penghargaan tertinggi kategori warisan budaya dari UNESCO Asia Pasifik tahun 2012. Nah, anak-anak, semua jenis rumah ada di Nusantara itu mempunyai kearifan lokal yang sama, anak-anak. Ya, karena apa? Rumah yang dibangun itu mengutamakan aliran dan
peralihan udara, itu biasanya jendelanya besar, kemudian dekat dengan air. Yang kedua, mengoptimalkan pencahayaan alami, katanya dengan jendela. Kemudian yang ketiga, membangun dengan mempertimbangkan curah hujan dan fenomena alam. Kemudian yang keempat adalah menggunakan bahan bangunan yang alami dan ramah lingkungan serta adanya kerjasama para penghuninya maupun dengan penduduk setempat. Nah, selain kekayaan di Indonesia itu berupa rumah dengan berbagai bentuk yang luar biasa, di Indonesia juga memiliki kekayaan budaya yang lain, yaitu diantaranya adalah tari. Ya. Tari ini unsur utamanya adalah gerak. Maka kita akan pelajari gerak dasar tari Jawa. Ada 3 keragaman tari yang ada di Jawa. Yang pertama yaitu gerak tari daerah Surakarta, bersifat dinamis dan komunikatif. Yang kedua, gerak tari daerah Yogyakarta, ini bersifat kaku dan berwibawa. Yang ketiga, gerak tari dari daerah Jawa Timur, ini bersifat lincah dan keras. Nah, gerak dasar tari Jawa ini dibagi menjadi 4, ya. Nanti diantaranya ada gerak dasar kepala, ya, gerak dasar leher, kemudian gerak dasar badan, dan gerak dasar kaki. Yang pertama, gerak dasar kepala. 1, gedek. Ya. Ini artinya menggerakkan kepala ke kanan dan ke kiri secara bergantian dan patah-patah. Ya, kanan ke kiri patah-patah. Yang kedua, ulo mangap. Ini artinya menggerakkan kepala bertumpu pada dagu ke arah depan dan ke arah belakang secara bergantian. Kemudian yang ketiga ada pacak gulu. Ini menggerakkan kepala bertumpu pada dagu ke arah pojok kanan, ke tengah, pojok kiri, kembali ke tengah lagi. Berikutnya adalah gerak dasar tangan. Mohon maaf, tadi bukan gerak dasar leher, tapi gerak dasar tangan, ya nak. Gerak dasar tangan ini ada beberapa. Yang pertama, nyekiting. Artinya menggerakkan jari tangan, ya, menggerakkan jari tangan, ibu jari bertemu dengan jari tengah, membentuk lingkaran. Ketiga jari yang lain ditekuk ke depan, pergelangan tangan ditekuk ke atas. Yang kedua adalah nyempurit. Nyempurit ini semacam menjumput garam. Ibu jari bertemu dengan jari telunjuk, ya, kayak ngambil gula atau ngambil garam gitu, ya, jumput, membentuk segitiga. Ketiga ibu jari yang lain berdiri tegak, merapat, pergelangan tangan ditekuk ke atas. Kemudian berikutnya ada yang namanya ngerayung. Ini ibu jari menempel pada telapak tangan. Nah, ibu jari menempel pada telapak. Nah, gerak dasar berikutnya adalah gerak dasar badan. Ada yang namanya hoyok. Gerak dasar badan ini ada yang namanya hoyok. Kaki kanan menapak, kaki kiri jinjit di samping, ke kanan badan miring ke kanan, 30 bergerak bergantian dengan kaki kiri. Ada juga ogek, ya, gerak dasar badan ini ada yang namanya ogek. Ogek ini kedua kaki membuka, lutut ditekuk, badan bertumpu pada pinggang, kedua tangan di pinggang, menggerakkan torsomko ke kanan dan ke kiri, ya, dilipatkan gitu, ya,
sama dilipatkan. Kemudian berikutnya masih gerak dasar badan, ada juga yang namanya gerak dasar badan mendak. Ini kaki merapat, kedua lutut ditekuk, kedua tangan dipinggang. Kemudian ada juga lambaian. Lambaian ini kaki kanan menapak, kaki kiri jinjit ke belakang, tumit kanan, kedua tangan bergerak ke kanan dan ke kiri sambil melangkah di tempat. Nah, sekarang gerak dasar berikutnya yaitu gerak dasar kaki. Tadi ada kepala, kemudian ada tangan, ya, kemudian ada badan, kemudian ada gerak dasar kaki. Gerak dasar kaki ini ada beberapa. Yang pertama adalah serisik. Serisik ini kedua kaki merapat dan menjijit, lutut ditekuk, kemudian langkah pelan-pelan berputar ke arah kanan. Kicing gitu sambil berputar kanan. Kemudian kengser. Kengser ini artinya kedua kaki tegak lurus membentuk huruf V. Ya, tegak lurus membentuk huruf V. Kemudian digeser ke kanan atau ke kiri membentuk huruf V terbalik. Berikutnya ada juga yang namanya gejuk. Gejuk ini kaki kanan menapak, kaki kiri jinjit di belakang kaki kanan, kemudian kaki kiri melangkah ke samping, kebalikan dari posisi kanan. Ada juga yang namanya double step. Double step ini artinya kaki kanan menapak, kaki kiri jinjit di belakang kaki kanan, melangkah maju 2 kali, bergantian kanan ke kiri. Nah, pembelajaran sudah selesai anak-anak. Ayo latihan. Ini kalian bisa baca, kemudian kalian kerjakan pada buku bergaris, ya, 5 baris dengan huruf tegak bersambung. Ini ada 5 soal untuk muatan PPKN dan 5 soal juga untuk muatan SPDP. Nah, selamat belajar dan selamat mengerjakan anak-anak. Jangan lupa tetap semangat belajar dan juga tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, dan menjauhi kerumunan. Demikian pelajaran dari Pak Guru pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.